laku kehidupan kesehariannya. Ya, emang agama ini untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Tuhan tidak Ya. butuh persembahan. Tuhan tidak butuh amal ibadah hamba. Begitu orang tuh berkepenasiaan, orang itu kasih, dia bertuhan. Kalau dia tidak kasih, dia kafir. Gitu. Ya. Nah, kasihnya semuanya. Maaf potong Habib. Habib lahir di mana Habib? Saya lahir di Solo. Oh, Habib jadi aslinya orang Solo. Solo. Kakek saya dulu Manado. Satu kampung. Jadi Habib ini isoman. Isoman. Ikatan Solo Manado. Ya, betul. Saya di Solo sampai SMP terus pindah ke Jakarta. Oh, jadi Habib Bahar itu dia orang tuanya di Manado dan sangat terhormat yang namanya Pak Habib Bakar itu yang sempat minta maaf tentang kelakuan anaknya dan mereka baik-baik sekali di Manado gitu sampai di Jakarta ya itu mungkin ada sesuatu yang dicari. Nah Habib kan saya dulu Habib itu kan tinggal di kampung Habib jadi itu menarik sekali kita orang Kristen di kampung itu satu RW itu mungkin hanya 3 orang. Jadi kalau malam takbiran, wah apapun yang terjadi, saya masih kecil, saya tidak pernah mau kemana-mana. Kenapa? Karena saya nungguin antaran. Saya nungguin antaran gitu. Nah lalu kalau malam Natal juga gitu, kita ke gereja ambil yang siang gitu, yang jam 2 siang, jam 3 siang, karena selanjutnya mama saya biasanya kalau menjelang Natal udah siapkan satu panci gitu yang memang dibeli khusus gitu untuk apa? Untuk karena kita mengerti bahwa di rumah kita kan biasa mungkin masak babi atau sesuatu yang dilarang gitu. Jadi mama akan belikan khusus panci khusus untuk manasin sop, bikin apa untuk kita anterin kepada tetangga-tetangga gitu. Nah itu berjalan ya seumur hidup saya gitu karena kita juga tinggal dekat sekali sama langgar gitu jadi hari-hari saya biasa tiduran di langgar gitu main bulu tangkis sama anak-anak seumur saya gitu dan asik sekali hubungan agama itu gitu sampai satu hari tahun berapa itu 80-an kalau saya nggak salah tiba-tiba kita lihat wah antaran kita dibuang gitu ya kan antaran kita dibuang nah itu saatnya mulai ada isu Kristen itu kafir, lalu dilarang mengucapkan selamat Natal, yang sebelum-belumnya tidak pernah gitu. Nah, pertanyaan saya cuma sederhana, kalau itu memang agama, ya kan, dari dulu dong harusnya gitu ya kan. Tetapi kan ini sepertinya sebuah gerakan politik baru gitu. Atau yang kalau saya menduganya gitu bisa jadi ini permainan asing karena melihat kok Indonesia kok kuat bener ya. Indonesia kalau begini terus akan menjadi leader of the nations gitu, akan menjadi pimpinan bangsa-bangsa ini kalau begini gitu karena budayanya, kebersamaannya gitu. Nah, saya khawatir hari-hari ini tidak disadari oleh kita sebagai orang Indonesia bahwa ini bukan hanya perpecahan dan politik antar bangsa, politik di dalam negeri, tetapi ini antar bangsa gitu. Bagaimana menurut Habib? Tepat sekali. Saya suka kalau pendeta ini seperti Pak Gilbert ini. Bukan hanya ritual agama, tapi punya kemampuan kepemikiran pandangan dunia yang luas. Harusnya begitu seorang tokoh agama. Bukan hanya cuma ngajar-ngajar kita, tapi punya pandangan dunia yang luas. Yang Bapak sampaikan itu tepat sekali. Ini ada sutradara. Wah. Kejadian di Arab tuh Suriah itu 20 tahun direkayasa, diatur. Jadi kalau ada ulama ekstrim itu bisa jadi itu kaki tangan. Dan saya melihat Rizik itu kaki tangan, FPI itu. Ini kaki tangan. Kita nih jangan sampai apa? Kita ini tidak sadar sekarang lagi diandu. Ada kepentingan luas. Seperti media massa. Ya seperti dulu di Vietnam. Di Vietnam dibilang Ho Chi Minh itu pemerkosa, pembunuh, terus ini semua. Itu skenario Amerika supaya bisa menekan Vietnam. Faktanya setelah Vietnam keluar, Amerika keluar, Vietnam maju. Lah di Indonesia ini tepat sekali. Ada grand design. Saya sebutkan banyak tokoh agama ini sudah dipakai alat. Kalau untuk di Indonesia apa? Senjata yang paling ampuh. Pakai agama. Karena negeri ini mayoritas muslim. Mungkinkah diturun
kelompok-kelompok pendakwah jenggot-jenggot, yang celana-celana cingkrang. Nanti bisa jadi ada Habib juga yang dipakai. Bisa jadi nanti apa? Ada dari kaum Kristen juga yang dipakai. Dibikin adu domba. Iya. Kayak di Irak itu, isu sunnah dan syiah ini yang buat satu orang. Saya buat, yang satu pakai pura-pura anti syiah, yang satu anti sunni. Mereka ini tidak sadar. Mungkin jaringannya panjang ya. Diadu domba lah. Dibikin ribut. Nah, saya tuh kemarin kekhawatiran itu. Adanya si Waloni, MKC itu. Ini saya khawatir Pak. Ada sutradara. Ini kok dadakan saling meributkan. Kalau saya lihat pendeta seperti Pak Tibet, seperti di PGI, Pak Ciki Mariputi, semua saya kenal, KWI, damai semuanya, NU, damai, Muhammadiyah, tidak ada saling menyerang. Ini kayak seperti ada hal-hal yang baru tuh. Dadakan, nyerang. Ini bisa jadi apa? Ini kaki tangan. Dulu saya tinggal di Solo itu, tetangga saya Katolik. Ya. Saya tunggu kalau Natalan, loh. Kenapa? Dia nggak punya anak. Pagi saya sudah di rumahnya. Saya ngabisin untuk makanan. Nggak ada masalah, nggak ada kebencian loh. Tapi rumah ibu saya, nenek saya datang, itu nggak ada. Lah, 20 tahun ke belakang ini kok seperti ada bau agama nih negeri ini, konflik. Ya. Yang saya khawatirin cuma satu. Saya nggak terima kalau minoritas itu nanti dijadikan tumbal. Ya. Kan, ya kan, kalau kita dari sekarang nggak siap, Bang. Ya, betul. Kita besok jangan sampai menonton ini. Saya nggak mau kita menonton ada orang disakitin. Kita harus bersatu. Wow, luar biasa. Jangan seperti di Suriah sekarang. Orang dipotong kepalanya, orang cuma bisa nonton. Kita harus siaga saat ini. Saya kepingin KWI, PGI, NU, Muhammadiyah. Ini sorry. Kesatuan ini, mereka nggak bisa masuk. Ini ya, betul. Ini betul sekali. Ada andil luar masuk ini. Saya setuju dengan pendeta nih, Gilbert. Saya suka pendeta yang begini. Jadi harus punya pandang luas, punya kehati-hatian, pikirin umatnya. Hati-hatilah, Pak. Jadi sebetulnya di sorga ada berapa Tuhan kalau menurut Habib? Cuma Tuhan itu satu. Tuhan itu apa? Begini Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Mereka pencipta, mereka mengasihi. Mau mereknya maaf, Yesus, Allah, Gusti, God. Yang penting apa? Menuju ke Tuhan. Semua agama tauhid. Waktu si Eki bilang itu, katanya Kristen nggak bertauhid, lah terus kalau nggak bertauhid nembah apa? Nembah tembok. Jangan Anda sebagai Muslim mau ngadilin Kristen, kok Tuhannya gini? Dia juga punya konsep ketuhanan. Islam juga punya konsep. Udah, nggak usah kita masuk. Masing-masing menjalani kitab sucinya baik. Jadi Tuhan itu yang penting apa? Di kepala kita tuh Tuhan apa? Dia Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa. Mau Buddha, Hindu, Kristen, biarin. Gak usah kita ributkan. Kita ngeributin Tuhan sampai kita bunuh manusia. Padahal di diri manusia itu ada roh Tuhan. Saya kadang-kadang bingung. Orang beragama meributkan Tuhan, tapi dia menyakitin manusia, yang di manusia itu ada roh Tuhan. Kalau dalam Injil itu disebut nafas Tuhan, gambar Tuhan, kalau di Islam roh Tuhan. Jadi kalau saya nyakitin Pak Pendeta ini, saya menyakitin Tuhan. Sudah, begitu saya mengasihi Pak Pendeta ini, di situ saya bertauhid. Karena ada Tuhan di situ. Kalau dalam Alkitab kan disebut God is love. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia sudah menjadi pembunuh sesama manusia. Kan begitu kira-kira. Betul. Jadi, maaf Habib, ada satu kali, kan orang Yahudi ini punya kebiasaan namanya hari Sabat. Hari Sabat kan mereka tidak boleh bekerja, mereka harus beristirahat. Dasarnya adalah Tuhan bekerja 6 hari, hari ke-7 Tuhan beristirahat dalam menciptakan bumi. Jadi orang Yahudi masih punya hari Sabat. Lalu satu kali Yesus suruh orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus di hari Sabat dan dibilang angkat tilammu dan berjalanlah. Lalu dia angkat tilam, lalu kemudian orang ribut. Kenapa di hari Sabat kamu mengangkat tilam? Lalu orang itu berkata bahwa yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku. Lalu Yesus membuat satu pernyataan seperti ini. Bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Itu pernyataan seperti yang Habib tadi bilang. Bukan
bukan manusia untuk agama yang akhirnya membunuh, menyerang, menghancurkan dan saling ribut, tetapi justru agama itu untuk manusia supaya manusia Ya, jadi baik, supaya ya, manusia hidup ya, bermanfaat. ya. Kira-kira Betul, kan begitu, ya, Habib. betul. Kalau kalau dibalik itu yang sekarang orang mau mati untuk bela agama itu salah. Agama itu suatu ajaran. Tidak usah dibela agama. Kalau kita hidup untuk agama, bisa bunuh orang. Iya. Itu orang jihad semua bisa bunuh orang. Agama itu pelajaran loh. Jadi nggak usah kita hidup untuk agama. Agama yang kita jalankan aja lah. Nah, itulah. Jadi sekarang banyak persepsi yang salah itu. Maka sering bela Islam, bela agama. Tidak pernah Nabi mencontohkan bela agama. Yang ada tuh perang fisabilillah karena Tuhan, bukan karena agama. Kalau sudah kembali ke Tuhan, universal. Kita nggak boleh nyakitin kaum Kristen. Kita nggak boleh ini. Orang ribut nggak boleh ngucapin Natal. Jelas zaman Nabi itu ada umat Kristen. Kalau emang nggak boleh, pasti Nabi ngasih riwayat nggak boleh ngucapin Natal. Pernah suatu saat Nabi lagi rombongan naik onta, melewatin gereja kecil, dalam bahasa Arab namanya kanisa. Saya. Sahabat nggak tahu, suruh turun sama Nabi semua. Sahabat tanya, ada apa ya Rasul? Pelan-pelan, jangan sampai terpakannya terlalu keras. Kenapa? Di sebelah ada gereja lagi ibadah. Kenapa kok umat Muslim membenci orang Kristen nggak boleh buat gereja? Karena ini, emang gereja itu menguatkan kejahatan. Nah itu saya kepengen saya mendambakan negeri ini besok apa? Ada keadilan, tidak ada diskriminasi. Undang-undang ini justru bahaya, menciptakan musuh. Kenapa? Si Muslim paham bilang, lo belum diizinin. Yang ini merasa terzalimin. Ini bisa menjadi gesekan. Coba dibuka aja semua. Saya yakin damai. Biarkan umat Kristen buat gereja untuk ngadep Tuhan ya. Saya sedih kok. Kalau sampai ada gereja di mall itu saya sedih. Ya. Ini sekali ini ya. Indonesia ada merdeka. Biarin dia buat gereja. Zaman Nabi menghargai gereja. Nabi tidak menghancurkan. Nabi pernah minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beragama Kristen. Nabi punya mertua semuanya Kristen. Kan keluarga istri pertama semua Kristen. Kalau nggak Kristen, kafir dong. Karena belum ada Nabi harus beriman kepada kita dong. Iya, betul. Nabi punya mertua orang Kristen. Tidak pernah ada masalah. Nah, agama yang kemari ini sudah distorsi. Digunakan penguasa, pada saat itu setelah Nabi meninggal, ada yang menyebarkan Islam dengan menghancurkan kota-kota, membawa jargon agama. Itu tidak pernah. Agama itu tidak ingin memenangkan wilayah. Yesus tidak ingin menguasai wilayah. Nabi Muhammad enggak. Hanya ingin menyampaikan. Nah, kemari ini dibawa. Agama ini apa? Saya lihat, saya perhatiin apa? Sudah nggak menjadi rahmat. Agama ini cuma hanya kompetisi, persaingan, permusuhan. Padahal agama mengajarkan perdamaian. Tapi sulit mengajak orang beragama untuk damai. Sulit. Iya, Itu betul. Jadi kita harus berjalan, kita harus bersuara. Saya mungkin seorang diri bersuara, saya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang ada YouTube, ada kemarin ke tempatnya Bang Deddy. Saya jelaskan loh, harus ada keadilan, tidak boleh ada diskriminasi lagi. Semoga sebelum saya ada nih, saya kepingin nanti semua bisa bangun. Saya yakin pemerintah bangun. Tapi tetap bangsa ini saya anggap sudah menjadi baik. Saya itu kemarin Natalan, saya membuat Natalan di gereja di Sunter. Saya datang. Saya Habib. Separuh yang datang Muslim. Saya seperti di rumah sendiri loh. Ada Pak Jack Imani Putih PGI, ada semuanya. Kumpul indah. Indah kebersamaan. Besok kalau perlu apa? Lebaran, orang Kristen ikut. Nanti kalau Natalan, semua orang Islam ikut. Seperti di Palestina. Di Palestina itu kalau Natal, orang lihat apa? Mayoritas Kristen. Tapi kalau Lebaran, orang lihat apa? Mayoritas Islam. Jadi membaur. Ya perlu perbedaan. Saya menyintai Yesus. Menyintai Yesus tidak harus menjadi Kristen. Menyintai Nabi Muhammad, orang Kristen, tidak harus menjadi Muslim. Menyintai Musa juga nggak harus jadi. Sudah. Yang penting apa? Ajarannya kita bawa. Seperti Kalau saya nggak salah, Yesus tetap adalah, ya meskipun di Muslim disebutnya Nabi Isa ya, tapi tetap
sebetulnya ada nabi yang harus dihormati kalau saya nggak salah. The Big Five. Di Islam itu ada nabi besar. Ibrahim, Musa, Yesus, dan Muhammad. Ini the Big Five. Sementara Abraham sama Musa bisa disebut sebagai bagian dari Yahudi kan sebetulnya. Ya nabi juga ke atas juga cuma Yahudi. Oh. Dan tetap harus dihormati. Berarti kan nggak mungkin kita bisa bilang dia kafir kan? Saya ini kalau ketemu orang Yahudi sepupu harusnya. Habib. Harusnya Habib itu dengan darah Yahudi itu masih satu garis ke Nabi Ibrahim. Kan satu rumpun sama Nabi Muhammad. Ya, betul. Ini ada dogma-dogma kebencian yang perlu diluruskan. Kebencian apapun, kita perlu luruskan lah. Maksudnya kita mau bermusuhan puluhan tahun. Dan agama pasti bukan dasar kebencian. Orang yang beragama harusnya membuang benci. Bahkan kita di iman Kristen doakanlah musuhmu, bahkan berlakulah baik buat orang yang menganiaya kamu kan. Dan saya percaya semua agama betul. Pasti begitu. Kalau orang beragama nggak bisa dengan cinta, dengan kebencian, lebih baik nggak usah beragama lah. Ya betul. Agama itu cinta loh. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya cinta kasih. Agama itu cinta. Tuhan itu juga cinta nyiptain alam semuanya. Jadi kata kuncinya cinta. Kalau kesucian itu tidak akan ditemukan di hati orang ada kebencian. Mustahil seorang Kristen bisa menyentuh kesucian Yesus kalau masih ada kebencian. Begitu juga Islam. Karena Yesus dan Muhammad itu nggak bisa masuk tempat hatinya di situ. Harus penuh cinta kasih. Agama itu cinta. Saya tuh kepingin bahwa sisa hidup saya ini sebelum mati, saya ingin mempersatukan umat. Saya akan melawan arus, tapi dengan dasar kebenaran. Dan saya percaya salah satu persoalannya orang Jawa suka bilang gini kan, sing waras ngalah, sing waras diam. Nah, tetapi ini bukan waktunya sing waras diam. Kayaknya sing waras justru harus bersuara ini sekarang. Itu falsafah sesat itu. Kalau yang waras diam, Yesus nggak disalib. Kalau yang waras diam, Nabi Muhammad nggak perang. Itu falsafah sesat. Seorang benar yang diam, sekalipun dia nggak mendukung kebatilan, itu sama aja dia pelaku batil. Dan dosanya 2 kali, mensetujui orang batil. Jadi nggak boleh orang diam, orang benar. Kejahatan ini makin merajalela ini, bukan karena banyaknya orang jahat, karena diamnya orang benar. Iya, setuju. Ulang, bagaimana? Ini keren. Kejahatan makin merajalela itu. Kejahatan makin merajalela. Bukan karena banyaknya orang jahat. Bukan karena banyaknya orang jahat. Tapi karena diamnya orang benar. Karena diamnya orang benar. Wow, luar biasa. Waduh, Habib, malam ini kita banyak dapat pelajaran. Habib, ini waktu sudah harus memisahkan kita. Terima kasih banyak Habib. Kalau tidak keberatan, mungkin di waktu-waktu lain dengan topik-topik lain kita akan bicara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baik saudara-saudara yang Kristiani, baik saudara-saudara yang Muslim, baik siapapun saudara. Hari ini kita belajar satu, bahwa agama dasarnya adalah cinta kasih. Tanpa cinta kasih jangan bicara tentang agama. Lalu yang kedua, agama mengajar kita untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lainnya. Lalu yang ketiga, ingatlah ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi yang paling mudah memanfaatkan agama. Jadi hati-hati dengan itu. Lalu selanjutnya ada kepentingan asing yang tidak suka melihat Indonesia kuat, yang tidak suka melihat Indonesia jaya, tidak suka melihat Indonesia menjadi pemimpin atas dunia. Kita beberapa waktu yang lalu juga dengar bahkan Pak Jokowi ngomong apa adanya tentang bagaimana di G20 beliau dipaksa untuk menandatangani sesuatu supaya tambang-tambang Indonesia bisa dijual secara raw, bisa dijual secara mentah, saudara-saudara. Dan puji Tuhan, kita punya presiden yang luar biasa. Beliau tidak mau menandatangani, dan waktu beliau tidak mau menandatangani, 17 negara bubar. Ya, betul. Hebat. Jadi karena itu dari sini kita bisa lihat ada kepentingan asing. Saudara lihat sawit Indonesia bermasalah di luar negeri. Kenapa? Karena
Eropa mau mempersoalkan itu, lalu kemudian tambang-tambang kita bermasalah, saudara di luar negeri. Kenapa? Karena Indonesia mau coba di-ban dengan segala sesuatunya. Karena Indonesia salah satunya yang menjadi pencetus negara non-blok. Betul non-blok waktu itu antara Amerika dengan Rusia, tetapi sekarang antara Amerika dengan Cina. Cina. Dan Indonesia tidak mau dibayar, Indonesia tidak mau dinegosiasi. Indonesia tetap berdiri di tengah. Itu sebabnya ada banyak kepentingan asing. Ingat, satu kali Indonesia mengusir warga negara Jerman, saudara, yang sedang bernegosiasi dengan FPI. Jadi kita lihat di sini ada kepentingan-kepentingan asing sedang bermain. Kita cinta semua bangsa. Apalagi ketika Jokowi atau presiden yang kita hormati, Bapak Presiden Jokowi, yang kemudian berkata kita harus benci produk-produk asing. Itu sebuah istilah, saudara, bukan berarti kita benci produk-produk asing, tapi kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, itu sebabnya mari kita beragama. Yang pertama dengan saling menghormati. Yang kedua, mari kita beragama dengan akarnya, bukan dengan kulit luarnya. Ya kan? Bahasa Habib tadi bilang, yang penting hati kita ini yang beragama, bukan penampilan kita yang beragama. Karena apa itu munafik? Munafik itu yang dari luar menutupi yang dari dalam. Apa itu ketulusan? Yang dari dalam terpancar keluar. Jadi pastikan hatinya bersih, otaknya bersih, maka yang tampil adalah kebersihan. Tetapi yang terjadi sekarang kita mau kelihatan holy, kita mau kelihatan suci, ya kan? Makanya betul. Yang Muslim mau kelihatan Arab, yang Kristen mau kelihatan Yahudi, mau kelihatan Amerika, gitu. Nah, ini nggak bisa. Mari kita tetap Indonesia, mari kita tetap beragama, mari kita tetap mencintai, dan ini juga yang paling penting, kita jaga NKRI kita. Kalau bukan orang beragama yang berdoa buat Indonesia, kalau bukan orang beragama yang berpegangan tangan untuk Indonesia, Indonesia harus kita jaga. Saudara-saudara Muslimku, kalian adalah saudara kami. Dan biarlah kami yang Kristen jangan lagi disebut sebagai kafir. Bukan kita nggak mau, bukan kita nggak suka, tetapi itu tidak baik buat kebersamaan kita. Karena kalau kalian sudah berkata kami kafir, berarti kami berbeda dengan kalian. Berarti orang Papua bilang kakak, kau suci kak, gitu ya kan. Jadi kalau kami kafir, berarti kalian adalah orang-orang suci. Dan itu yang mengakibatkan perbedaan di antara kami. Mari kita mencari persahabatan, mari kita cari persatuan, karena saya percaya kompromi itu salah, saudara. Karena setiap beragama harus menjalankan tauhidnya masing-masing, harus menjalankan jalannya masing-masing. Tetapi dalam bersahabat, dalam bersaudara, biarlah kita saling menghargai, saling menghormati. Akidah masing-masing harus kita jalani. Saya Kristen, saya jalani doa saya jalani baptisan saya jalani aturan-aturan Alkitab saya. Sementara Habib Kribo, seorang Muslim, jalankan Muslimnya itu, akidah masing-masing. Tetapi kita boleh saling bergandengan tangan, kita boleh saling senyum. Kalau Lebaran saya boleh makan ketupat di tempatnya Habib Kribo. Iya, insya Allah tunggu. Dan kalau Natalan, Habib Kribo bisa makan lalampa Manado dari tempat saya. Jadi asik, saudara, ya kan? Nah, itulah yang hari ini menjadi pesan kami. Dunia sudah akhir zaman, dunia sudah banyak susah, dunia sudah banyak masalah, dunia sudah banyak persoalan, dan salah satunya tanda akhir zaman adalah bahwa akan ada perpecahan di mana-mana. Tetapi Indonesia mari kita jaga, Indonesia mari kita rawat bersama, Indonesia mari kita bergandengan tangan bersama, maka Indonesia kuat. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan Habib Kribo malam hari mengingatkan saudara sekalian, kamu hebat, Indonesia hebat, dan kita harus bersatu. Terima kasih Habib. Aduh, kita sangat diberkati. Saya bahagia sekali. Syukran. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Maju terus. Ayo, assalamualaikum. Ahlan wa sahlan.